Baiklah para rimbawan yang budiman, jadi langkah yang tepat kita ambil untuk memproduksi bibit sorea, karena kita tahu sorea asalnya dari Kalimantan. Di Papua belum ada sorea leprosula. Jadi untuk mensiasati agar kita bisa mendapatkan bibit sorea yang berkesinambungan, maka kita bangun kebun stek, sumber stek. Inilah sumber stek yang kita bangun, dan rutinitas kita pangkas agar senantiasa membuat atau menghasilkan tunas yang bersifat juvenil yang bakal untuk tanaman sorea berikutnya. Jadi langkah-langkah yang kita tempuh untuk memproduksi bibit dari stek pucuk sorea leprosula adalah menyiapkan kebun stek dengan perawatan yang intensif. Kita berupaya agar tanaman sumber stek ini cenderung sehat dan bebas dari gangguan hama. Jadi untuk membuat suatu stek kita seleksi, kita mulai dari melihat bentuk daripada terubusan yang layak untuk kita jadikan stek. Nah, contoh ini salah satu yang bisa kita gunakan untuk sumber stek bakal jadi tanaman di persemaian. Jadi kita melihat bakal yang sudah cukup, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kemudian kita gunting dari sumber steknya. Nah, inilah bakal jadi tanaman baru. Jadi setelah kita potong dari batang sumber steknya, tunas atau cabang pucuk yang kita gunakan itu ya kita perkirakan kira-kira berapa jadi. Minimal 3 ruas kita upayakan. Nah, setelah itu kita cari media, media air untuk menampung stek. Jadi kita atur sedemikian, memotong stek agar sumber itu bisa maksimal kita gunakan. Jadi kita gunakan beberapa ruas. Nah, ini karena ini sudah salah satu ruas juga, kita potong. Nah, akhirnya sumber stek yang kita ambil ini terdiri dari 3. Jadi setelah itu kita potong, sisakan sekitar sepertiga atau seperempat daun. Nah, dengan tujuan bila mana nanti kita tancap di dalam sungkup propagasi, daun-daun ini yang akan menjadi sumber makanan untuk memasak makanan untuk proses perakaran. Nah, jadi kita usahakan jangan sampai stek itu kekurangan cairan atau yang menyebabkan layu. Jadi langkah berikutnya yang harus kita tempuh setelah kita ambil stek, kemudian kita bawa ke greenhouse. Nah, di greenhouse kita kasih perlakuan. Jadi media yang kita gunakan, kita siapkan media yang sudah disterilkan, steril dari bakal-bakal jamur yang akan mengganggu perakaran, kemudian jenis-jenis hama atau penyakit yang lain. Jadi betul-betul sudah bersih medianya, baru kita mulai tancap stek yang akan kita jadikan bibit berikutnya. Nah, ini. Jadi para rimbawan yang budiman, kita tahu bahwa sorea leprosula itu masa berbuahnya itu 5 tahun sekali. Jadi itu sangat-sangat sulit kita mau memperoleh biji. Sehingga ada pemikiran
bahwa untuk mendapatkan bibit yang berkesinambungan ya dengan satu-satunya harus melalui stek pucuk. Makanya kita sekarang upayakan membangun sumber stek. Ya, jadi kebun di bawah naungan Sarlon kita tanam di dalam polybag besar agar memudahkan untuk perawatan selanjutnya. Oke, kaum rimbawan yang budiman, jadi kita dari sumber kebun stek kita melangkah ke greenhouse, tempat menyiapkan sungkup propagasi untuk menyemai stek yang kita sudah produksi dari sumber stek. Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan, kita siapkan media steknya yaitu Oasis dan sungkup propagasi. Ini sungkup propagasinya ya, yang kita gunakan sungkup propagasi dengan media Oasis yang kita sudah potong-potong berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ukuran besar kecilnya stek. Jadi kalau kecil steknya kecil berarti kita gunakan yang kecil, kalau steknya besar, batang agak besar berarti kita gunakan jadi yang besar juga, Oasis yang besar, jadi berbeda-beda potongannya. Jadi inilah Roton F yang sudah dilarutkan untuk hormon perangsang tumbuh akar. Jadi karena kita bahan-bahan yang kita gunakan adalah Oasis, Roton F, kemudian sungkup propagasi. Inilah media yang kita gunakan. Ini media yang kita sudah siapkan dan sudah sterilkan yang akan kita gunakan. Jadi di dalam membuat tanaman dari stek pucuk bisa ada dua cara. Bisa dengan media langsung, bisa juga dengan media Oasis. Cenderung kalau media langsung itu kemungkinan berakarnya atau jadinya itu persentase sangat kecil karena sangat rawan diserang oleh jamur. Maka kita berkesimpulan bahwa yang paling tepat dan paling aman yaitu menggunakan Oasis. Nah, inilah cara untuk melakukan pertama-tama Oasis yang kita sudah rendam di air kita siapkan, kemudian steknya kita celupkan ke dalam Roton F yang sudah dilarutkan, dicampur menyerupai pasta. Setelah itu steknya ditancap ke dalam Oasis. Inilah hasil stek yang bakal jadi tumbuhan bibit. Jadi kita letakkan di dalam sungkup propagasi yang sudah ada medianya. Jadi kita timbun, jangan juga terlalu dalam. Inilah cara membuat stek pucuk dengan menggunakan Oasis dan media yang sudah disterilkan. Ketahui bahwa semenjak kita lakukan pemotongan stek dari kebun stek sampai kita tanam di dalam sungkup propagasi itu makan waktu kurang lebih 3-4 bulan baru bisa kita mutasi ke
persemaian naungan. Jadi setelah bibit kita sudah tancapkan dalam oasis, kemudian kita susun di dalam sungkup propagasi, lalu kemudian kita tutup dengan tutup sungkup. Tutup dengan tutup sungkup agar kelembapan tetap terjaga. Jadi tidak bakal jadi kekeringan. Jadi inilah salah satu cara untuk melakukan kegiatan stek pucuk. Jadi setelah bibit sudah rapi semua, baru kita berikan penyiraman. Kita basahi dengan menggunakan semprot agar media di dalam sungkup itu betul-betul lembab, kelembapannya dipertahankan agar stek bisa berakar dengan sempurna. Nah, setelah stek sudah rampung, maka kita lakukan finishingnya, yaitu menutup dengan tutup sungkup propagasi. Nah, langkah selanjutnya kita mengamati bila mana kelembapan masih layak, berarti uap air akan menutupi sungkup propagasi ini. Disitulah indikator menilai bahwa masih ada kesediaan air. Jadi kita tidak usah terlalu sering membuka karena itu bisa mengganggu proses perakaran. Nah, inilah contoh-contoh yang sudah kita lakukan stek sudah berumur sekitar 1-2 minggu. Nah, tinggal kita menunggu kapan dia berakar, kemudian kita pindahkan ke persemaian dalam polybag. Nah, inilah hasil stek yang sudah berumur sekitar 1-2 minggu. Nah, jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan di dalam proses perbanyakan bibit dengan menggunakan stek pucuk atau vegetatif. Nah, inilah greenhouse yang kami bangun untuk memproduksi berbagai jenis tanaman yang bisa ditanam di jalur-jalur silin yang sudah disiapkan. Para rimbawan yang budiman, kita melangkah ke ini adalah bibit yang baru dimutasi dari sungkup propagasi. Jadi kurang lebih 3 hari dipindah ke polybag. Ya, makanya kita kelihatan agak masih stres. Nah, tetapi ini di sini tergantung dari perawatan dan menjaga kelembapannya agar dia tidak kering, karena kita sungguh pun kita pindahkan ke naungan 75%, masih tetap kita gunakan atap fiber tembus pandang. Tujuannya agar tanah-tanah itu tidak diganggu atau tidak dirusak oleh curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian kita melangkah ke tanaman Sorea leprosula yang hasil dari stek pucuk ini, yang berumur kurang lebih 4 bulan. Ini umur kurang lebih 4 bulan. Jadi kita pindahkan dari sungkup propagasi masuk ke bedengan di bawah naungan 75%, tetapi masih tetap dinaungi dengan fiberglass, atap fiberglass, supaya kondisi atau tanah yang di dalam medianya tidak rusak akibat erosi, percikan air hujan. Itulah tujuannya diberi atap
fiberglass. Jadi ini tanaman hasil stek yang berumur 4 bulan. Jadi kita hasil penelitian kita setelah dari sungkup propagasi sampai ke persemaian naungan itu kurang lebih 7 sampai 8 bulan baru bisa ditanam di lapangan. Tergantung lahan yang kita siapkan. Jadi Sorea leprosula itu tidak hanya dari biji, tetapi bisa juga dari stek pucuk. Kita bisa memperoleh bibit yang kita harapkan. Jadi inilah persemaian kita yang diberi naungan 75%. Tanaman yang kita uji coba ada Sorea leprosula dari sumber stek. Ini adalah balsa yang kita coba semaikan. Nah, baru kita pindah dari kotak penaburan kurang lebih 1 minggu. Nah, ini sudah kurang lebih 1 minggu di naungan 75%. Jadi ini bakal kita mau jadikan penghijauan di kanan kiri jalan nantinya. Ini balsa, tanaman balsa yang kita uji coba. Karena sampai dengan sekarang belum ada di Papua tanaman ini. Ya, baiklah para rimbawan yang budiman. Jadi salah satu tujuan kami untuk membuat rekaman seperti ini, jadi dari sumber stek, dari kebun stek sampai ke greenhouse, kemudian lanjut ke persemaian. Kami membuat suatu video dan menyebarkan agar para rimbawan atau intelektual di bidang kehutanan, kami sangat mengharapkan agar bisa dibaca dan memberikan sumbangsi atau saran-saran yang bisa membangun kami untuk kelanjutan daripada program ini untuk memperbanyak bibit-bibit utamanya di dalam pengembangan tanaman dari luar Papua. Jadi ini tanaman dari Kalimantan yang kita upayakan mencoba menanam di Papua, yaitu jenis Sorea leprosula. Jadi kepada bapak-bapak yang menonton dan membaca video ini, agar sekiranya memberikan bantuan kepada kami, masukan-masukan, menambahkan apa yang menjadi acara kami di saat ini, demi kelancaran atau demi kemajuan daripada program kami di kemudian hari. Karena itulah harapan kita untuk memulihkan hutan, untuk memperbaiki kondisi hutan kembali. Tidak tertutup kemungkinan tanaman dari luar akan kita upayakan di sekitar Papua, di dalam Papua ini, untuk membangun hutan Papua. Sekian, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih dan mohon saran yang bisa membangun kami. Terima kasih, selamat siang.